Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan Ibu Upi. Di video kali ini kita akan masuk ke materi pokok yang pertama, Matematika Wajib kelas 12, yaitu Geometri Ruang. Sebelumnya, kalian sudah masuk ke aplikasi ilmu dan belajar mandiri di UKBM. Sekarang kita masuk ke UKBM. Di sini Ibu akan masuk ke UKBM dalam versi Word. Ya. Judul UKBM dari geometri ruang di sini, ayo kita ukur jarak dalam ruang. Di sini ada identitas UKBM, termuat juga kompetensi dasar dari geometri ruang. Untuk pengetahuannya, yaitu 3.1, kalian harus bisa mendeskripsikan jarak dalam bangun ruang antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Kemudian kompetensi dasar keterampilannya 4.1, yaitu menentukan jarak dalam bangun ruang antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Di sini ada indikator pencapaian kompetensi, kalian bisa baca mandiri. Sini materi pokok. Kemudian ada peta konsep. Nih, peta konsep, peta kedudukan modul untuk geometri ruang yang akan kita pelajari yaitu kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang, jarak titik ke titik, jarak titik ke garis, jarak titik ke bidang, jarak garis ke garis dan garis ke bidang, sudut pada bangun ruang, kemudian masalah yang melibatkan geometri ruang. Petunjuk umum kalian bisa baca mandiri, pendahuluan juga. Kita masuk ke kegiatan belajar 1. Yaitu kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang. Unsur-unsur pada bangun ruang itu ada titik, garis, dan bidang. Apa itu titik? Titik itu tidak didefinisikan, hanya ditentukan oleh letaknya. Ya, jadi titik tidak mempunyai ukuran, dikatakan tidak berdimensi. Titik digambarkan dengan noktah dan diberi nama menggunakan huruf kapital. Contohnya ini titik A, ini titik P. Kemudian garis. Sebuah garis dimaksudkan di sini adalah garis lurus, dapat diperpanjang sekehendak kita. Sebuah garis hanya dilukiskan sebagian saja. Bagian dari garis ini disebut wakil garis. Jadi garis bisa diperpanjang sepanjang-panjangnya, tapi yang digambarkan hanya wakil garis, hanya sebagian. Untuk namanya, garis itu bisa menggunakan huruf kecil, contohnya ini garis G, atau bisa juga pakai huruf kapital 2 yang menghubungkan dua buah titik. Jadi garis A, B. Gitu ya. Kemudian bidang. Bidang adalah sebuah bidang, di sini dimaksudkan adalah bidang datar. Bidang dapat diperluas seluas-luasnya. Di sini yang dilukiskan hanya sebagian saja, atau yang disebut sebagai wakil bidang. Nama bidang itu bisa menggunakan huruf Yunani, alfa, beta, gamma, misalkan bidang alfa, bidang beta, bidang gamma, atau bisa juga pakai huruf kapital, huruf besar, misalkan bidang U, bidang V, bidang W, atau bisa juga menggunakan titik sudutnya, misalkan bidang A, B, C, D, bidang E, F, G, H. Contoh titik, garis, dan bidang pada bangun ruang. Yang dimaksud di sini ada bangun ruang kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Yang disebut titik yaitu titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, titik F, titik G, dan titik H. Sedangkan garis yaitu garis
AB, garis BC, garis CD, garis AD, garis AE, garis BF, garis CG, garis DH, garis EF, garis FG, garis GH, dan garis EH. Sedangkan bidang dalam kubus itu ada bidang alas, yaitu ABCD. ABCD. Ada bidang ABFE. Ada bidang BCGF. Ada bidang CDHG. Kemudian ada bidang ADHE. Dan ada bidang EFGH. Itu titik, garis, dan bidang. Sekarang kita lanjut. Di sini ada aksioma garis dan bidang. Kalian bisa baca mandiri. Yang akan kita bahas yaitu kedudukan titik, garis, dan bidang. Di sini dapat dikelompokkan kedudukan titik terhadap garis dan titik terhadap bidang. Kemudian yang kedua, kedudukan garis terhadap garis dan garis terhadap bidang. Yang ketiga, kedudukan bidang terhadap bidang lain. Yang pertama, yaitu kedudukan titik terhadap garis. Ada titik terletak pada garis dan ada titik di luar garis. Kemungkinannya itu dua ya. Jadi titik terletak pada garis dan titik di luar garis. Titik A ini terletak pada garis G. Jika titik A dilalui oleh garis G, maka titik A dikatakan terletak pada garis G. Kemudian jika titik B tidak dilalui oleh garis H, maka titik B dikatakan berada di luar garis H. Kemudian kedudukan titik terhadap bidang. Kedudukan titik terhadap bidang itu ada dua, yaitu titik terletak pada bidang dan titik di luar bidang. Jika titik A dapat dilalui oleh bidang alfa, maka titik A terletak pada bidang alfa. Jika titik B tidak dapat dilalui oleh bidang beta, maka titik B dikatakan berada di luar bidang. Ini titik A dilalui oleh bidang alfa, maka titik A dikatakan terletak pada bidang alfa. Titik B itu tidak dilalui bidang beta, maka titik B di luar bidang beta. Ya. Sekarang kedudukan titik terhadap garis dan titik terhadap bidang, contohnya, misalkan garis AB, maka titik yang terletak pada garis AB yaitu titik A dan B, betul ya. Titik yang terletak di luar garis AB yaitu titik C, D, E, F, G, dan H. Kemudian titik yang terletak pada bidang ABCD yaitu titik A, B, C, dan D. Titik yang terletak di luar bidang ABCD yaitu titik E, F, G, dan H. Sekarang kedudukan garis terhadap garis lain. Kedudukan garis terhadap garis lain itu ada berpotongan, sejajar, atau bersilangan. Dua garis berpotongan, dua buah garis G dan H dikatakan berpotongan jika kedua garis itu terletak pada sebuah bidang dan mempunyai sebuah titik persekutuan. Dalam geometri bidang, titik persekutuan itu disebut titik potong antara kedua garis. Ini garis G dengan H terletak pada satu bidang, bidang alfa, dan ada titik persekutuan, yaitu titik A. Dikatakan garis G dan H berpotongan di titik A. Kemudian garis G dan H berimpit. Nih, sama. Berimpit. Kemudian dua garis sejajar. Dua buah garis G dan H dikatakan sejajar jika kedua garis itu terletak pada sebuah bidang.
dan tidak mempunyai satupun titik persekutuan. Nih, garis G dan H sejajar. Kemudian dua garis bersilangan. Dua buah garis G dan H dikatakan bersilangan. Bersilangan itu tidak berpotongan dan tidak sejajar jika kedua garis itu tidak terletak pada sebuah bidang. Nih, garis G terletak pada alfa, garis H menembus bidang. Ya, ini dikatakan garisnya bersilangan. Untuk contohnya, kedudukan garis terhadap garis lain, misalkan ini garis AB. Garis AB itu berimpit dengan AB. Kemudian garis AB sejajar dengan garis CD, kemudian EF, kemudian HG. Ya. Kemudian garis AB itu berpotongan dengan garis AE, kemudian garis AD, kemudian garis BF, kemudian garis BC. Kemudian dua garis yang bersilangan. AB itu bersilangan dengan garis CG. Ya, ingat, bersilangan itu tidak sejajar dan tidak berpotongan. Jadi AB itu bersilangan dengan CG atau dengan DH atau dengan EH atau dengan FG. Itu dikatakan bersilangan, tidak sejajar dan tidak berpotongan. Dah, kedudukan garis dengan garis. Ini aksioma dua garis sejajar, kalian bisa baca mandiri. Kita lanjut sekarang kedudukan garis terhadap bidang. Kemungkinan kedudukan garis terhadap bidang, yaitu yang pertama, garis terletak pada bidang. Sebuah garis G dikatakan terletak pada bidang alfa jika garis G dan bidang alfa sekurang-kurangnya mempunyai dua titik persekutuan. Nih, garis G terletak pada bidang alfa. Kemudian garis sejajar bidang. Sebuah garis H, ini H, dikatakan sejajar bidang beta jika garis H dan bidang beta tidak mempunyai satupun titik persekutuan. Nih, garis H sejajar bidang beta. Kemudian garis memotong atau menembus bidang. Sebuah garis K dikatakan memotong atau menembus bidang gamma jika garis K dan bidang gamma hanya mempunyai sebuah titik persekutuan. Titik persekutuan itu disebut titik potong atau titik tembus. Ini garis K memotong bidang. Ini kedudukan garis terhadap bidang. Jadi ada terletak, kemudian sejajar, memotong atau menembus bidang. Ya. Sekarang contoh, misalkan bidang alas ABCD, maka garis yang terletak pada bidang ABCD yaitu garis AB, BC, CD, AD. Garis yang sejajar bidang yaitu garis EF, FG, GH, dan EH. Garis yang memotong atau menembus bidang ABCD yaitu garis AE, BF, CG, dan DH. Itu kedudukan garis terhadap bidang, yaitu terletak, sejajar, dan memotong atau menembus bidang. Ini dalil-dalil tentang garis sejajar bidang, bisa kalian baca mandiri. Kita lanjut ke kedudukan. Ini juga bisa kalian baca mandiri. Kedudukan bidang terhadap bidang lain. Kedudukan bidang terhadap bidang lain itu ada 3 kemungkinan. Yang pertama, dua bidang berimpit.
Bidang alfa dan bidang beta dikatakan berimpit jika setiap titik yang terletak pada bidang alfa juga terletak pada bidang beta, atau setiap titik yang terletak pada bidang beta juga terletak pada bidang alfa. Berimpit, ini alfa dan beta sama. Kemudian dua bidang sejajar. Bidang alfa dan bidang beta dikatakan sejajar jika kedua bidang itu tidak mempunyai satupun titik persekutuan. Nih, alfa dan beta sejajar. Kemudian dua bidang berpotongan. Bidang alfa dan beta dikatakan berpotongan jika kedua bidang itu tepat memiliki sebuah garis persekutuan. Garis persekutuan atau garis potong merupakan tempat kedudukan titik-titik persekutuan bidang alfa dan bidang beta. Garis persekutuan antara bidang alfa dan bidang beta dituliskan sebagai alfa, beta. Jadi kedudukan bidang terhadap bidang lain itu ada 3, yaitu berimpit, sejajar, dan berpotongan. Contoh sekarang, bidang ABCD itu berimpit dengan bidang ABCD. Itu sendiri ya. Kemudian bidang ABCD sejajar dengan bidang EFGH. Kemudian bidang ADHE sejajar dengan bidang BCGF. Dah, itu sejajar. Sekarang berpotongan. Bidang ABCD berpotongan dengan BCGF. ABFE. ABCD berpotongan dengan ABFE itu mempunyai garis persekutuan, garis potong, yaitu AB. Kemudian ABCD berpotongan dengan bidang BCGF, itu mempunyai garis potong, yaitu BC. Kemudian bidang ABCD juga berpotongan dengan CDHG, kemudian ADHE. Tuh, ya. Kemudian dalil-dalil tentang dua bidang sejajar, kalian juga bisa baca mandiri. Kita lanjutkan ke latihan soal. Dari kegiatan belajar 1, yaitu latihan soal kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang. 1. Gambar di bawah menunjukkan kubus ABCDEFGH. Isilah titik-titik di bawah ini dengan kata sejajar, memotong, atau menyilang sehingga menjadi benar. Ini kubus ABCDEFGH. Garis AB dengan garis EF. AB dengan EF gimana? Yaitu sejajar. Ya, betul. Yang lainnya bisa ya. Kalian kerjakan mandiri. Nanti kalian kalau sudah selesai mengerjakan latihan kegiatan belajar 1, kalian bisa lanjut ke kegiatan belajar 2, yaitu jarak titik ke titik. Video kali ini Ibu cukupkan sekian. Sampai ketemu lagi di video berikutnya, yaitu jarak titik ke titik. Semangat belajar dari rumah. Selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo semangat.